Rasulullah berdakwah 13 tahun di kota Mekah, sudah melaksanakan seluruh perintah Allah dalam batasan yang diperbolehkan pada waktu itu. Kaum muslimin mendapatkan deraan, mendapatkan cacian, mendapatkan persekusi oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Sampai-sampai sahabat seperti Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, kenapa kita diam saja? Rasulullah merujuk kepada surah Al-Hijr ayat 94. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa 'anil musyrikin. Sampaikanlah wahai Muhammad apa yang kami perintahkan kepadamu dan berpalinglah dari gangguan orang-orang musyrik. 10 tahun gangguan itu semuanya ditahan dengan kesabaran. Sampai-sampai Umar bin Khattab bertanya, kenapa kita diam saja? Tetapi kesabaran itu sangat penting. Seseorang yang tidak terkendalikan emosinya, maka bukan tergolong umat Nabi yang cerdas. Di dalam salah satu sabda Rasulullah, al-qayyisu min ummati man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang cerdas di kalangan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang pendidikannya tinggi, karena para sahabat itu pendidikannya semua tinggi. Bukan yang lulusan universitas, karena Masjid Nabawi lebih hebat daripada universitas mana. Tetapi kata Rasulullah, mandana nafsahu, yang bisa mengontrol hawa nafsunya. Makanya pendidikan kita terkadang mengalami masalah, karena kita selalu mengajarkan tentang kecerdasan yang sifatnya knowledge, tapi lupa menanamkan keimanan, lupa menanamkan kesabaran dan mengelola hawa nafsu. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, wa 'amila lima ba'dal maut. Orang-orang cerdas, orang-orang yang bertakwa, orang yang mengerti makna hijrah itu, Rasulullah bersabda, orang yang 'amila lima ba'dal maut, orientasi beramalnya di dunia ini untuk menabung pada masa atau kehidupan setelah mati. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah hijrah, tidak sedikit masalah yang dihadapi, baik dari pengejaran, berbagai upaya untuk mencari keberadaan Nabi. Alhamdulillah, Allah selamatkan. Rasulullah kurang lebih 4 hari berada di Gua Tur. Kalau bukan ditolong oleh junud dan lam talauha, tentara Allah yang tidak nampak, maka bisa jadi sudah tertangkap di hari keempat. Namun Allah kirimkan laba-laba, Allah kirimkan burung-burung merpati untuk membuat sangkar dan rumahnya di depan Gua Tur yang kecil. Perhatikan, ketika kita mengingat tentang hijrah ini, adanya perencanaan, adanya penempatan orang pada pos-posnya. Kedua anak Abu Bakar As-Siddiq, ada yang mengantarkan makanan. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha dalam keadaan hamil besar, membawa makanan sampai ke atas Gua Tur yang sekarang laki-laki sehat, kalau tidak ada kesabaran, tidak ada keimanan, tidak ada tekad, tidak mungkin sampai ke atas. Jangan anggap remeh kaum muslimah karena perjuangan mereka diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan anak-anak karena mereka masa depan kita. Sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga menjadi mata dan telinga bagi Nabi. Beliau menyampaikan bahwa pencarian sudah hampir menyerah 4 hari ke seluruh penjuru, tidak bertemu dengan Nabi SAW. Barulah hijrah pada tanggal 5 Rabiul Awal sampai di Kuba tanggal 12 Rabiul Awal, baru sampai ke kota Madinah tanggal 16 Rabiul Awal. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini mengambil sebanyak-banyaknya dalam waktu pendek ini hikmah dari tahun baru Hijriah. Jangan sampai tahun baru ini hanya dilewati saja, hanya seremonial saja, tapi harus mengguncang pada kehidupan kita. Rasulullah bersabda, al-muslimu, orang muslim yang sempurna adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu kriterianya sederhana. Orang muslim itu kriteria sederhana sekali, yaitu yang orang lain, muslim lain, selamat dari lidahnya, selamat dari tangannya. Kalau sekarang saya tambahin, selamat dari jari, karena kita ngomong lewat medsos.
Hati-hati terhadap apa yang kita sampaikan karena tidak bisa ditandai. Hati-hati apa yang kita tulis, di samping bisa menjadi pidana, juga bisa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah menghujat, jangan mudah mencela, perbanyak introspeksi. Itu maknanya melihat ke dalam, membantu sesama. Tentang ini jangan dibuat untuk menzalimi orang lain. Perhatikan bahwa semua orang zalim bukan hanya di pada mahsyar diadili Allah, tapi di dunia ini akan ditanyakan oleh Allah, akan diperkarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang bisa berlindung ketika Allah sudah menghisab. Sampai Umar bin Khattab berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kita saja sehari-hari kadang-kadang harus mengisi form evaluasi, form kinerja, dievaluasi, diaudit. Sudah gemeteran. Bagaimana nanti ketika diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satu helai rambut pun, tidak ada satu dokumen pun yang bisa hilang. Sudah rumah yang dirahmati Allah. Dan Nabi SAW menambahkan dalam hadis itu, wal muhajiru, orang yang sebenar-benarnya hijrah adalah man hajara ma Allahu anhu, yang bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita meninggalkan maksiat hari demi hari? Sudahkah kita mengevaluasi diri sejauh mana kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan semua kita yang ada di tempat ini diberi kemudahan di tahun baru 1445 Hijriah. Barakallahu